misalnya IPK-nya tinggi tapi pengetahuan beradaptasinya juga kurang, nanti kan kita juga yang kesusahan gitu. Hai, selamat datang di podcast Sudera. Tanya suka-suka dari kamu yang nanya untuk kita yang ngerasa. Gak ada pakar, gak ada narasumber, hanya ada kami berdua. Aku, Delu Pitasari, Dan aku, Sukmawati. Kami di sini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Tema kali ini, cerita kehidupan mahasiswa. Fase hidup yang katanya paling bebas, tapi juga paling bikin bingung. Antara tugas, keresahan, mimpi, realita yang kadang gak semudah rencana. Soal rindu rumah, uang bulanan yang kadang udah seret tapi masih di tanggal muda. Tentang semua mimpi-mimpi masa depan yang masih buram. Tapi tenang, kamu gak sendiri. Pertanyaan-pertanyaan dari kalian bakal kita jawab bareng dengan cerita. Karena kadang yang kalian butuhkan bukan hanya sekedar solusi, tapi yang kalian butuhkan itu adalah pendengar yang sama. Jadi langsung aja kita mulai Q&A kita pada kali ini. Nah, pada hari ini kita sudah membuat beberapa pertanyaan yang telah dibuat dari teman-teman semua. Karena Kamu bertanya, kami bercerita. Di podcast kali ini, kita lakukan di ruangan terbuka yang menyatu dengan alam, kemudian juga ditemani dengan suara burung-burung. Langsung saja kita mulai podcast kita pada kesempatan kali ini. ya, kita mulai ya. Kita akan mengundi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dari teman-teman semua. Mulai dari Sukma ya. Oke. Oke, aku bacakan pertanyaannya ya. Apakah kamu pernah ngerasa benar-benar sendiri di tengah keramaian kampus? Ceritakan. Kalau aku kayaknya enggak pernah sendiri, karena aku tuh walaupun tipe yang introvert, tapi kalau misalnya lagi sendiri itu kayaknya enggak. Aku pasti akan cari teman gitu untuk ngobrol. Sukma pernah kan kayak gitu? Kalau Sukma sering. Karena ya kebetulan di kelas itu kan juga Sukma nggak ada circle gitu, ke sendiri dan juga lebih ke menyatu dengan teman-teman yang lain, nggak ada yang circle khusus gitu kan. Jadi sering sih ngerasa kayak gitu. Tapi ada satu momen yang paling Sukma ingat gitu, itu tuh benar-benar ngerasa sendiri ketika Sukma selesai operasi. Itu tahun berapa nih ya? Tahun kemarin 2023. Selesai operasi itu kan kita ada jadwal ujian ya. Jadi ada satu kali Sukma ngikut ujian gitu kan. Jadi kayak sebetulnya pas kita sakit tuh kan kita butuh keluarga, butuh teman gitu kan. Ini kayak udah di kelas sendiri, jadi kayak benar ngerasa sendirian gitu. Padahal di ruangan itu tuh rame gitu. Itu sih. Kita lanjut ya. Giliran dia. Ini aku. Ini. Oh, dapat yang ini. Betul. Pernah nggak sih kamu merasa ingin menyerah? Gimana kamu mengatasi perasaan itu? Dari Sukma pribadi sih sebenarnya pernah, apalagi kalau kita mengalami tugas-tugas, kita dapat tugas-tugas kuliah tuh yang kayak susah banget gitu. Jadi kayak ini kapan selesainya sih gitu, kayak ini bisa nggak ya. Cuman balik lagi kayak pengorbanan orang tua itu kan udah besar buat menguliahkan kita gitu. Jadi kayak kalau mengingat jasa-jasa mereka tuh kayak harus semangat lagi gitu sih. Kalau dari dia? Aku tipikal orang yang kalau misalnya kayak lagi banyak tugas nih, capek gitu, ya udah nanti cuma itu doang gitu. Jadi kayak aku nyari hobi yang lain gitu biar nggak aku merasa nyerah gitu. Kan aku sendiri kayak nyari, kayak aku tuh suka baca. Jadi kalau misalnya lagi capek gitu kan sama semua hal kayak tugas, pokoknya semua lah, itu biasa aku luangkan dalam bentuk emosi membaca. Jadi kayak merasa, itu kadang aku suka K-pop gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku capek, aku lihat aja K-pop itu.
Lanjut ya. Ya. Oke, nah ini ada nggak hal random atau lucu yang pernah dialami selama kuliah? Ayo deh. Oh, aku ada. Mm-mm. Kadang kan kita pasti pernah kan kesiangan. Oh pernah, iya Ah, ya. Jadi waktu itu tahun kita masih semester 1 kayaknya tuh. Semester 1 atau semester 2 ya. Nah, di situ kan tugas kalau ujian kita ada tuh satu matkul yang kita tuh dikasih tugas udahan. Nah, disuruh kumpulkan pagi-pagi tuh. Nah, aku kesiangan tuh. Jadi aku cuma kayak apa ya? Udah aku tuh baru bangun tidur tiba-tiba udah jam segini gitu. Dia aku cuma cuci muka doang, nggak ada mandi sama sekali. Nggak ada mandi. Ya udah pakai rok, pakai sweater, pakai jilbab langsungan seadanya. Sumpah itu kayak bukan berangkat kuliah tapi kayak mau pergi ke supermarket atau kayak ke pasar gitu. Tapi tetap telat enggak? Pas-pasan sih. Kalau Sukma sih lebih, misalnya kadang kita kan ngirim tugas ke grup nih, salah masuk grup gitu. Oh iya, kayak Suka pernah ya? pernah, jadi tarik kayak pesannya. tapi lama gitu sadarnya, pesannya tuh kayak udah 15 menitan dikirim. Terus teman-teman nanya gitu kan, Sukma salah grup nggak, gini. Oh iya, salah masuk ini, salah ngirim tugas. Jadi kayak untung dosennya belum baca gitu. Tapi ya malu juga sih. Iya, apalagi dilihat sama teman-teman semua kan. Iya. Lanjut nih. Ternyata sangat lucu ya. Ayah. Nih, kita nih sama nih. Sebagai anak kos, apakah kamu sering memasak? Apa alasannya? Tergantung. Kalau misalnya ada waktu luang gitu kan memasak, tapi ya nggak sering juga karena udahlah, kalau kita masuk seharian tuh kan pasti capek, mau masak lagi tuh nggak kuat gitu kan, lebih ke males sih sebenarnya. Jadi udahlah beli aja gitu. Kalau dia? Aku juga enggak sih. Cuma karena aku kan tinggal sama kakak kan, jadi kayak kakak aku yang masak. Kalau aku paling masak telur, masak mie gitu. Tapi lebih ke beli. Karena kayak mau masak tuh nggak ada waktu kadang. Justru juga nggak pandai kali. Kalau semua, tapi kadang ada sih beberapa kalau misalnya lagi rajin itu kadang bisa tuh sampai berhari-hari tuh masak terus gitu. Itu juga masak dari pagi tuh untuk siang dan untuk malam gitu. Jadi kayak disisa-sisain gitu lah. Tapi kalau masak lebih hemat sebenarnya kan? Sebenarnya iya. Tapi ya balik lagi sih, karena mau masak tuh juga butuh kayak harus tahu juga apa yang mau dimasak. Terus juga ngumpulin niat mau masak tuh sebenarnya ya niatnya itu sih effort juga gitu. Kalau nggak ada niat juga nggak. Lanjut ya. Apa yang kamu lakukan saat kamu rindu orang tua dan rindu kampung? Apa ya? Paling nelpon sih. Iya sih, sama nelpon gitu. Paling nanyain orang tua gitu aja sih, kayak mau pulang gitu. Tapi pernah sampai nangis nggak kalau lagi rindu orang tua gitu? Kalau aku nangis enggak. Cuma aku kalau memang kangen kali pengen pulang gitu, aku sakit. Oh, sampai sakit? Iya sakit. Mungkin batin ya, tekanan batin gitu. Cuma kalau nangis kayaknya enggak. Kalau semua lebih ke nangis ya, tapi ya nggak pernah sampai sakit juga gitu. Dia lebih ke sakit ya. Oh, jadi kalau lagi sakit, andai aja rindu rumah. Rindu rumah. Lanjut. Dulu biar kita nggak tahu. Nih, bagaimana cara kamu mengatur pengeluaran uang sebagai seorang anak kos? Sampai sekarang pun sebenarnya sulit sih buat ngatur keuangan itu. Kalau Sukma sebetulnya dikasih per minggu. Jadi kayak nggak tahu juga sih cara ngatur yang bagus tuh gimana. Tapi misalnya Sukma dikirim hari Minggu nih, dari hari Sabtunya tuh kayak udah tahu nih yang habis tuh apa-apa aja, misalnya kayak sabun atau apa. Jadi kalau udah dikirim tuh ya udah yang dibeli tuh hal yang udah habis tadi itu dulu gitu. Jadi yang ada nih kayak disisahkan dulu. Juga Sukma selalu nggak bawa uang sebanyak itu di tas. Jadi kayak misalnya dikasih berapa gitu kan, Sukma bawa separohnya di tas, separohnya ditinggalin. Kadang kalau ditaruh di tas semua itu pasti dijajanin semua gitu, kalap. Jadi
kayak kalau mau keluar ambil satu gitu, kayak gitu sih. Di TF atau cash gitu Mas? Di TF. TF. Mm-mm. Sama sih. Aku ya. Mm-mm. Kalau aku kalau aku dikasihnya per bulan, itu agak lebih sulit tuh ngaturnya. Susah itu Ya, sih. per bulan sekali. Itu kalau aku bagi. Kan kalau kita kan lebih banyak makan kan. Anggaplah uang tuh 60% lah, 60% itu untuk makan. Nah nanti 10%-nya mungkin aku tabung, sisanya aku belikan keperluan kayak kita kan butuh kadang bedak gitu kan, kayak bedak-bedak gitu. Tapi kalau misalnya masih ada kayak bedak sabun gitu, itu mungkin aku tabung dulu. Siapa tahu ada tiba-tiba keperluan mendadak. Terus sebagiannya paling untuk uang tugas sih. Tapi yang paling besar uang makan. Iya sih. Sukma juga sih sering juga kalau udah dikirim tuh ditabung sedikit. Iya. Tapi ujung-ujungnya yang ditabung tuh diambil lagi Diambil gitu. Pokoknya yang tabung itu tuh untuk jaga-jagain sebenarnya Iya. gitu. Untuk terakhir sih kalau Iya. misalnya nggak ada lagi barulah diambil uang tabungan itu. Karena kalau mau minta lagi tuh kayak segan gitu. Segan. Karena udah udah dikasih jatah gitu. Iya sih. Kalau misalnya udah sampai minggu tetapi uang habis mau minta lagi tuh segan banget. Apalagi kalau ada iuran gitu kan, Iya. itu pengeluaran sangat-sangat. Ya, jadi sebagai anak kos harus hemat-hemat, Harus wajib. hemat-hemat ya teman-teman. Siapa baca? Dia lagi ya. Ya. Baca. Aduh. Menurut kamu, mana yang lebih penting? Nilai IPK atau kemampuan berpikir dan beradaptasi? Kalau menurut Sukma mungkin IPK tuh nggak terlalu penting karena kayak nanti di dunia kerja sebetulnya memang ditanya sih IPK berapa, tapi lebih ke pengalaman kita di dunia kerja atau setelah selesai kuliah gitu kan. Yang kita butuhkan itu pengalaman kita, nilai-nilainya tadi gitu. Kalau misalnya IPK-nya tinggi tapi pengetahuan beradaptasinya juga kurang, nanti kan kita juga yang kesusahan gitu. Kalau menurut dia Sama sih, kayak IPK itu kan nilai bisa dicari itu kan, Bisa. kayak itu kan nilai-nilai kita. Tapi memang sebenarnya sama-sama penting sih. Karena kalau untuk kayak kita mau lulus dengan terbaik kan pasti harus iya, IPK tertinggi. Cuma ya itu yang nilai-nilai dari kita kayak beradaptasi dan sebagainya itu tuh itu yang menurut aku paling mahal gitu. Iya. Kita tuh kuliah kan bukan cari nilai aja gitu kan, pasti nyari kayak kita tuh belajar gitu, kayak kemampuan keterampilan gitu mungkin kayak yang di luar dari kuliah itu yang paling penting. Kalau kuliah itu IPK kan kita dari dosen ya, tapi kalau yang lainnya itu kan ya dari kita sendiri gitu, kayak kita belajar mandiri, kita belajar bersosialisasi, kita belajar beradaptasi, itu kayaknya itu paling penting sih. Iya. Mungkin ini yang terakhir ya. Ya. Terakhir nih. Dalam hidup yang penuh tekanan ini, bagaimana kamu mendefinisikan bahagia? Bahagia apa ya? Bahagia menurut dia itu gimana gitu? Gimana? Contohnya? Mungkin dengan Kalau Sukma makan makanan kesukaan dia gitu, itu udah bisa bikin dia bahagia. Atau dengan jalan-jalan sore atau apa gitu, itu udah bisa bikin dia bahagia gitu. Kayak bahagia tuh nggak harus yang mewah gitu, dan dengan hal-hal sederhana pun kita tuh udah bahagia gitu. Lihat orang lain bahagia, kita juga udah bahagia gitu. Tadi yang dalam kepenatan kita ya, mungkin itu makan tuh ya. Iya. Nah kadang kalau kita tuh kalau ada uang lebih, lagi capek sama tugas, anggaplah kalau zaman sekarang bilangnya self reward. Bener. Itu sih itu mungkin udah definisi bahagia versi aku ya, kayak ya udah aku kenyangkan aja perut dulu gitu kan. Sama. Ya udah gitu sih. Terus kadang juga muter-muter nggak jelas gitu kan, sore-sore nggak tahu nih tujuannya kemana, tapi yang penting kayak bisa merefresh otak gitu kan setelah ngerjakan tugas atau apa. Dengan keliling-keliling Panam ini kayaknya udah bisa bikin bahagia gitu. Satu lagi tuh, tidur. Oh iya, itu paling Tidur penting. paling. Iya, daripada yang semuanya itu setelah kita menyelesaikan tugas atau apa, lebih penting tuh tidur. Betul. Udah tidur tuh bangun-bangun udah bahagia, badannya udah enak, Udah segar gitu kan. Mungkin ini ada nih ya. Satu,
satu kata yang mau sebelum penutupan ini dari Mm-mm. Q&A kita, satu kata yang saya sebutkan, satu kata untuk semester ini. Hektik. Hektik. Kalau aku semangat. Semangat untuk Mm. yang kuliahnya udah di semester akhir, Mm-mm. yang lagi nyusun skripsi. Buat kalian baru mau masuk kuliah juga semangat untuk jadi maba. Iya sih, lebih penting itu sih. Ya. Kayak kalau nggak memelihara rasa semangat itu susah, karena makin kesini makin jadi mahasiswa akhir tuh makin beban yang ditanggung tuh bakal semakin banyak gitu. Maka semangatlah dan bahagialah. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Sukmawati. Aku Dea Lupitasari. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Makasih ya udah berbagi rasa dengan kami. Dan semoga obrolan kita kali ini ada bagian-bagian kecil yang sampai ke hati kalian. Ingat, hidup itu seperti kamu menaiki sepeda. Kalau untuk majunya, kalian juga harus tetap bergerak. Kita akan balik lagi dengan episode baru dan cerita-cerita dari kalian selanjutnya. Sudah ya, Tanya suka-suka dari kamu yang nanya untuk kita yang ngerasa. Kamu bertanya, Kami bercerita. bye-bye.